Om Swastiastu. Halo semua, jadi di video kali ini saya akan membawakan materi tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Nah, saya nggak sendiri loh. Saya akan dibantu oleh teman-teman saya. Ini dia. Yuk, lanjut ke videonya. Bagaimana agama Hindu bisa masuk ke Indonesia? Nah, sebelum membahas hal tersebut, marilah kita melakukan perenungan terlebih dahulu yang diambil dari Rigveda 10.121.10 yang berbunyi Prajapate Natwat Etani Anyo Viswa Jatani Parita Babupa Yatkamas Tejuhumas Tano Astu Vayam Syama Patayu Rainam, yang memiliki terjemahan Om Hyang Prajapati, pencipta alam semesta, tidak ada yang kuasa mengendalikan seluruh ciptaanmu. Kami persembahkan segala cita-cita kami kepadamu. Anugerahkanlah karunia berupa segala kebajikan kepada kami. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal abad keempat. Agama Hindu menyebar di seluruh pelosok dunia, di antaranya Jepang, Tiongkok, Asia Tengah, India belakang, dan akhirnya di Indonesia yang berawal dari lembah Sungai Sindu. Terdapat beberapa peninggalan sejarah kebudayaan kehinduan di Indonesia, di antaranya dapat berupa arca, prasasti, dan candi. Kehadiran kebudayaan ini dapat menyebabkan adanya akulturasi dan perubahan tatanan sosial sistem religius masyarakat Indonesia. Akulturasi merupakan perpaduan unsur kebudayaan di mana unsur-unsur tersebut saling menyatu dan hidup berdampingan, saling mengisi, serta tidak menghilangkan unsur-unsur asli dari kebudayaan tersebut. Ini merupakan contoh dari akulturasi yang ada di Indonesia yang merupakan perpaduan kebudayaan antara agama Hindu dengan agama Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu di Indonesia tidak diterima begitu saja, melainkan melalui proses penyesuaian dengan kehidupan sosial masyarakat dengan tanpa menghilangkan unsur-unsur asli. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama, memiliki dasar-dasar kebudayaan. Masyarakat Indonesia telah memiliki dasar-dasar kebudayaan yang cukup tinggi, sehingga saat kebudayaan asing itu masuk ke Indonesia, hanya akan menambah perbendaharaan kebudayaan aslinya. Yang kedua, kecakapan istimewa. Kecakapan istimewa yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kecakapan suatu bangsa untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing dan mengolah unsur-unsur tersebut sesuai dengan kepribadian bangsanya. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan yang bersifat melengkapi. Pengaruh kebudayaan Hindu yang masuk hanya bersifat melengkapi kebudayaan yang telah ada di Indonesia. Perpaduan budaya Hindu akan melahirkan akulturasi yang masih dapat dijumpai sampai sekarang, yang dimana akulturasi tersebut merupakan hasil dari proses pengolahan kebudayaan asing, lebih tepatnya India, sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Di mana masuknya agama Hindu ke Indonesia akan berakibat perubahan dalam tatanan sosial masyarakat dan perubahan sistem pemerintahan. Pada perubahan tatanan sosial, terjadi pembagian masyarakat berdasarkan warna atau profesi yang lebih dikenal dengan wangsa. Pada pembagian ini tidak terlalu berpengaruh pada ekonomi masyarakat karena masyarakat telah mengenal sistem pelayaran dan perdagangan. Pada sistem pemerintahan, awalnya sistem pemerintahan dipimpin oleh kepala suku. Kemudian setelah kebudayaan Hindu masuk, pemimpin diganti menjadi raja dalam suatu kerajaan yang berkuasa secara turun-temurun. Agama Hindu masuk ke Indonesia pada awal tahun Masehi. Dapat diketahui dengan adanya bukti tertulis dari benda-benda purbakala pada zaman keempat Masehi, yaitu ditemukannya 7 buah yupa.
Dari 7 buah yupa itu, didapatkan keterangan tentang kehidupan keagamaan pada saat itu, yaitu yupa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan niatnya oleh Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja yang berperadaban tinggi, kuat, serta perkasa. Ia merupakan putra dari Aswawarman dan cucu dari Maharaja Kudungga. Ia juga melakukan niatnya di tempat suci untuk memuja Dewa Siwa, dan tempat itu disebut Waprakeswara. Kehadiran agama Hindu di Indonesia menimbulkan pembaharuan besar seperti berakhirnya zaman prasejarah Indonesia, perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama, munculnya kerajaan yang mengatur suatu wilayah. Masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ada pun beberapa teori masuknya agama Hindu ke Indonesia, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, serta teori arus balik. Pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leeuwen. Teori ini berisi bahwa kebudayaan dan agama Hindu dibawa oleh para Brahmana. Teori ini memiliki aturan bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan, apalagi meninggali keluarganya sendiri. Teori kedua yaitu teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh Frederick David Cambridge dan Cornelius Christian Berg. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Ksatria yang berperan dalam pendirian kerajaan di Indonesia. Teori ini memiliki kelemahan, di antaranya kaum Ksatria tidak mengerti agama dan hanya menguasai pemerintahan. Yang kedua, terbukti bahwa raja di Indonesia adalah raja asli Indonesia, bukan orang asli India. Yang ketiga, teori Waisya. Dikemukakan oleh Nicholas Johannes Robb. Teori yang berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India. Para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia, ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Merekalah yang mengajarkan kepada masyarakat di sekitar mereka tinggal. Yang keempat, teori Sudra. Dikemukakan oleh Van Faber. Teori yang berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra atau tawanan perang, yang dibuang dari India ke Nusantara. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Frederick David Cambridge, yang menyatakan bahwa ada dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia. Yang pertama, melalui para Brahmana yang diundang oleh kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran agama Hindu dan melakukan upacara Uryatmastoma. Upacara ini merupakan upacara untuk menghindukan seseorang. Yang kedua, melalui para raja di Indonesia yang pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah menguasai ajaran agama Hindu, mereka akan kembali ke Indonesia dan mendapatkan kasta Brahmana, lalu mengajarkan atau menyebarkan agama Hindu kembali kepada masyarakatnya. Dari penjelasan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa dari kelima teori yang sudah dijelaskan, teori yang paling dapat diterima oleh masyarakat adalah teori Brahmana. Karena, yang pertama, segala kegiatan upacara atau keagamaan di masyarakat cenderung dimonopoli oleh kaum Brahmana. Jadi, hanya kaum Brahmana lah yang mungkin menyebarkan agama di Indonesia. Yang kedua, adanya prasasti di Indonesia yang berbahasa Sanskerta. Bahasa tersebut merupakan bahasa kitab suci dan bahasa upacara keagamaan. Jadi, hanya kaum Brahmana lah yang hanya mengerti bahasa tersebut. Dari pendapat ilmuwan mengenai teori yang ada, teori yang paling mendukung adalah teori Brahmana. Hal tersebut dilandasi dengan adanya asumsi yang menyatakan bahwa orang yang tahu tentang agama adalah golongan warna Brahmana. Sedangkan teori lainnya masih memiliki kelemahan dan kekurangan tersendiri, sesuai dengan situasi dan kondisi dari tujuh, dan juga dari sifat-sifat Hindu itu sendiri.
Sekian dari penjelasan materi yang dapat saya dan teman-teman berikan. Apabila terdapat salah tutur kata dalam penyampaian materi, saya selaku perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan maaf sebesar-besarnya dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.